Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan secara online. Yuk, kita mengawali ibadah hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Tuhan, tolong kami untuk mempersiapkan diri kami, memfokuskan hati kami untuk beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas pembukaan kita hari ini diambil dari Yudas 1 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan, bersyukurlah. Teman-teman, yuk kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan di sepanjang minggu ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita merendahkan diri kita dan mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang lagi ke hadapan-Mu.
untuk mengakui setiap dosa kami. Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna, yang sering kali berbuat kesalahan. Ampuni kami ya Tuhan, dan tolong kami untuk bangkit dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Teman-teman, untuk kasih setia Tuhan, untuk anugerah pengampunan Tuhan yang sungguh besar itu, mari kita meresponinya dengan ucapan syukur. Kita naikkan satu pujian, ku mau selalu bersyukur. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan Kak Himawan di hari Minggu, beribadah bersama-sama di ibadah pra remaja. Dan kali ini, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya bagi kehidupan kita sehari-hari. So sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami mengikuti ibadah meskipun Tuhan sekali lagi masih melalui via online. Tapi kami bersyukur untuk teknologi yang ada sehingga kami boleh disegarkan, dihangatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berkati teman-teman dimanapun mereka mengikuti, boleh mengikuti dengan hati yang haus dan lapar akan firman-Mu dan mengikutinya dengan yang terbaik. Berkati setiap posisi kami supaya kami bisa mengikuti dengan minim godaan dan firman Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pada hari ini kita akan membicarakan dari satu perikop firman Tuhan, yaitu yang menceritakan saat Tuhan Yesus marah.
Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-25. Teman-teman bisa mengikutinya, buka Alkitab di rumah dan mengikuti pembacaan saya ya. Demikianlah firman Tuhan, Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ini ia berkata, "Ambillah semuanya dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepadanya, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimasukkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian Yesus sudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat para muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan Tuhan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Teman-teman semua, cerita ini mungkin membuat kita terheran-heran. Wow, Tuhan Yesus marah-marah. Wow, Tuhan Yesus pernah marah. Teman-teman pernah marah nggak? Apa yang teman-teman lakukan saat teman-teman marah? Banting pintu, apalagi masuk ke kamar, gak peduli akan orang lain, diem-dieman. Apa yang teman-teman lakukan saat teman-teman marah? Kak Imawan pernah marah. Suatu kali Kak Iman tuh pernah marah, saya lupa marah kena apa. Tapi gara-gara kemarahan itu, saya menendang satu box kardus isinya buku full, bukunya tebel-tebel. Bukan buku komik yang tipis-tipis ya, tapi bukunya tebel-tebel, saya tendang dengan keras. Gara-gara kemarahan itu, kakinya Kak Himawan benjol jempolnya, dan akhirnya sakit selama 2 atau 3 hari. Nggak enak banget. Nah teman-teman, kemarahan itu seringkali berujung kepada sesuatu yang merugikan diri kita. Atau yang kedua, kemarahan itu seringkali dimulai dari sikap egois yang datang di dalam diri kita. Ya, sekali lagi, kemarahan itu biasanya seringkali datang dari sikap egois yang biasanya datang di dalam diri kita. Nah, apakah berarti kalau Tuhan Yesus pernah marah, bongkar segala sesuatu, membalikkan kursi, kita boleh marah-marah? Saat kita bosan waktu sekolah online, kita boleh membalikkan kursi. Aku bosan sekolah online, tak putar kursinya, males. Apakah seperti itu? Tentu tidak, enggak gitu ceritanya. Teman-teman, kita harus tahu mengapa Tuhan Yesus marah dalam bagian firman Tuhan yang cerita firman Tuhan yang kita baca. Mengapa Tuhan Yesus marah? Yang pertama teman-teman, Yesus marah karena Yesus ingin membongkar apa yang salah. Yesus ingin memberitahu apa yang salah. Ya. Pada saat itu teman-teman adalah hari raya Paskah. Hari raya Paskahnya orang Yahudi saat mereka merayakan masa mereka keluar dari penjajahan Israel, perbudakan Israel di Mesir. Ya. Kitab Keluaran pasal yang 1, 2, 3. Mereka merayakan keluaran dari Mesir. Itulah Paskahnya orang Yahudi.
Nah, Tuhan Yesus sebagai seorang Yahudi, sebagai orang Israel, dia datang ke Yerusalem untuk mengadakan peribadatan. Nah, pada saat itu peribadatan nggak seperti zaman sekarang. Pada saat itu banyak hewan-hewan yang harus dipersembahkan, ya macam-macam. Nah, begitu kagetnya Tuhan Yesus ketika di dalam ayat 14, dalam bait suci didapatinya pedagang lembu, kambing domba, merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Nah, teman-teman mungkin bingung, ngapain kok ada pasar hewan di gereja atau di bait suci? Ada pasar hewan, pasar binatang di bait suci. Ngapain kok bisa ada hal semacam ini terjadi? Teman-teman, pada saat itu, orang di seluruh orang Yahudi di seluruh dunia atau di luar Yerusalem secara rutin datang ke Yerusalem setiap hari raya, salah satunya Paskah ini. Nah, ibadahnya orang Yahudi itu kan banyak mempersembahkan korban bakaran, korban ukupan, macam-macam tuh. Kalau teman-teman mau baca, itu di Perjanjian Lama. Nah, kalau orang dari jauh, misalnya dari orang Jakarta ke Surabaya, kan susah tuh bawa barang bawaan. Waktu itu kan nggak ada paket, ya nggak ada Grab, nggak ada kereta. Mereka harus bawa dengan berjalan kaki. Nah, kan susah kalau banyak bawa hewan gitu kan. Maka dari itu ada pedagang-pedagang yang berinisiatif untuk jualan di bait suci, ya, di pelataran yang luar yang mereka diperbolehkan. Dan bukan hanya itu, mereka melakukan juga penukar-penukaran uang, karena pada saat itu hanya mata uang khusus yang boleh dipakai di bait Allah. Nah, tapi teman-teman, ini kelihatannya buat memudahkan. Tapi ternyata praktek ini, perbuatan ini, tindakan ini tidak berkenan di mata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ternyata pada saat itu banyak pedagang yang melakukan kecurangan. Mereka menukar segala sesuatu yang dimahal-mahalin supaya mereka dapat untung sebesar-besarnya dan orang tetap bisa beribadah. Nah, yang kedua adalah ternyata praktek pasarnya bait suci itu, pasar hewan itu, menguntungkan bagi imam-imam kepala atau petinggi-petinggi agama Yahudi. Mereka dapat keuntungan dari pajak masuk ke bait suci. Bayangin ya, masuk ke bait suci ada pajaknya sendiri. Nah, Tuhan Yesus menegur praktek semacam ini. Ini adalah praktek yang salah. Karena bagi Tuhan Yesus, seperti di Amos ya, pasal 5 yang berkata, ada yang lebih penting daripada korban bakaran, yaitu ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus di sini para murid mengutip Mazmur yang berkata, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Artinya, seharusnya cinta pada rumah Tuhan, cinta pada bait Allah, cinta untuk menyembah Tuhan itu lebih penting daripada korban-korban bakaran. Tapi adanya pedagang-pedagang pada saat itu yang macam-macam itu membuat mungkin orang-orang yang datang itu salah motivasi, salah paham, salah pengertian, dan merusak kesucian ibadah di dalam bait suci. Tuhan Yesus tidak menyukai hal semacam itu. Nah, teman-teman, oleh karena itu Tuhan Yesus marah-marah. Jadi ingat ya, Tuhan Yesus marah-marah bukan seperti kita yang suka egois. Tuhan Yesus marah-marah bukan karena dia terluka. Iya, dia terluka. Dia terluka saat melihat umatnya melakukan ibadah yang salah. Dia terluka saat melihat umatnya melakukan ibadah yang dengan motivasi yang salah. Ia terluka, artinya ia sedih, dan kesedihannya itu membuat ia marah. Oleh karena itu teman-teman, pada hari ini dari cerita Yesus menyucikan bait Allah ini, yang pertama kita belajar Yesus marah karena ia ingin merombak apa yang salah. Namanya merombak itu adalah sesuatu yang dilakukan karena kita melihat ada sesuatu yang rusak atau sesuatu yang salah yang harus kita betulkan. Betul nggak? Misalnya HP-nya teman-teman itu layarnya retak, harus dirombakkan, harus dibetulkan. Dengan apa? Mengganti dengan layar LCD handphone yang baru. Betul? Misalnya teman-teman, sepatu teman-teman itu sudah bolong, rusak. Kalau ke sekolah kelihatan jempolnya, kan malu ya. Nah, teman-teman, apa yang harus dilakukan? Harus diganti dengan yang baru. Merombak itu bicara tentang membetulkan sesuatu yang salah.
membenarkan apa yang tidak benar. Nah, Tuhan Yesus marah, menegur karena ia melihat ada sesuatu yang salah. Teman-teman pernah nggak ditegur karena teman-teman salah? Saya ini sering ditegur. Kenapa? Oh, rambutnya belum disisir. Kan malu ya pergi ke gereja atau pergi ke tempat pertemuan atau ke mall, rambut nggak disisir. Saya ditegur, ditegur apa? Sisir dulu dong, rambutnya jelek. Salah dan kemudian ditegur. Ya, kalau saya nggak ingat-ingat terus, ya saya dimarah-marahin. Nah, teman-teman, Yesus itu pada hari ini, pada saat ini melihat kehidupan kita juga. Apakah Yesus, saya mengajak teman-teman untuk membayangkan kalau Yesus datang dalam kehidupan teman-teman saat ini, apakah ia menjumpai kehidupan teman-teman dengan suasana yang benar atau situasi yang benar, atau ada yang salah sehingga membuat Yesus marah? Saya ulangi ya, kalau Yesus datang dalam kehidupan teman-teman, jadi tamu dalam kehidupan teman-teman, datang dalam kehidupanmu, ikut kegiatan hidupmu sehari-hari, duduk di sampingmu waktu engkau ikut sekolah online, tidur di sampingmu waktu istirahat malam, ikut main game waktu engkau main game, apa yang Tuhan Yesus dapati? Apakah ada yang salah sehingga membuat Yesus marah? Kalau iya, bertobatlah. Kalau iya, koreksilah. Kalau iya, minta ampun sama Tuhan. Yesus marah bukan karena apa-apa, tapi karena ia melihat apa yang salah. Yang kedua, teman-teman, Yesus marah karena ia melihat apa yang salah. Yang kedua adalah Yesus marah karena ia ingin membetulkan apa yang benar, membetulkan apa yang sejati, membetulkan apa yang seharusnya. Ia ingin membenarkan. Seperti tadi saya cerita, kalau rambut saya nggak disisir, berarti harus dibetulkan dengan disisir. Ya kan? Kalau baju saya salah pakai kancingnya, berarti harus dibetulkan pakai kancingnya. Nah, pada saat itu Yesus memang dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dikatakan demikian, tanda apakah dapat engkau tunjukkan pada kami? Ya, tentu saja mereka hatinya panas karena diserang oleh Tuhan Yesus, karena Yesus marah-marah. Siapa sih yang dimarahin hatinya nggak panas? Mereka panas dan bertanya-tanya, kok bisa? Kok berani-beraninya kamu marah-marah pada kami? Apa alasanmu? Tuhan Yesus malah menjawab dengan jawaban yang mungkin membingungkan mereka. Dikatakan, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tentu saja mereka kebingungan dan salah tangkap, gagal paham. Mereka protes. 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Kok bisa-bisanya berani kamu mengklaim kamu akan mendirikannya dalam 3 hari? Saya membayangkan pada saat itu Tuhan Yesus sudah didorong-dorong, ditolak masuk bait suci, dibalesin, dibully, dimarah-marahin lagi. Pokoknya banyak netizen, ya, banyak orang-orang yang akan mendorong Tuhan Yesus gak terima, dan akhirnya Yesus pun pokoknya ditolaklah oleh banyak orang. Tetapi teman-teman, sebenarnya Tuhan Yesus punya maksud yang lain, ya. Pada saat itu Tuhan Yesus punya maksud yang lain. Apa maksudnya? Dikatakan dari 1, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah diri tubuhnya sendiri. Nah, teman-teman, bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, bait Allah itu adalah tempat di mana kemuliaan Allah dinyatakan. Waktu perjanjian lama di kemah suci dan bait sucinya Salomo. Kemudian sekarang di bait Allah yang ada di perjanjian baru ini. Nah, tapi Tuhan Yesus mengubah definisi itu semua, bahwa bait Allah itu bukanlah gedung, bukanlah tempat, tetapi adalah dirinya sendiri. Jadi saat ia melakukan penyucian bait Allah itu, ia datang bukan sebagai pengunjung sebenarnya, tapi ia datang sebagai pemilik dari bait Allah itu. Nah, kalau ditanya di mana kita bisa beribadah atau di mana tempat
kemuliaan Allah dinyatakan? Jawabannya adalah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bukan tempat, tapi orang, yaitu Yesus. Nah sekarang, hari ini, di masa perjanjian baru ini, Paulus berkata, bait Allah itu adalah tubuh kita. Tempat kemuliaan Allah dinyatakan itu adalah tubuh kita. Nah oleh karena itu teman-teman, Yesus sebenarnya ingin mengatakan kepada orang-orang Yahudi itu, bahwa bangunlah kehidupan rohanimu, jangan berdasarkan tempat, tapi berdasarkan aku, Yesus yang sejati. Adalah Allah yang datang dalam wujud manusia dan kemudian hadir di tengah-tengah umatnya dan mengajak umatnya, menyelamatkan umatnya, mengajak umatnya untuk bertumbuh di dalam iman yang sejati. Nah teman-teman, pada saat itu ada catatan tambahan yang pengen saya ceritakan. Yang pertama adalah, kemudian di ayat 22, kemudian sudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan perkataan yang telah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Bandingkan di ayat 23. Banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah ini beda loh ya, ini beda. Kalau orang percaya, orang-orang banyak ini, orang-orang yang bukan murid Tuhan Yesus, yang 12 itu, mereka percaya karena tanda-tanda, karena mujizat, karena keuntungan yang mereka bisa dapatkan dari Tuhan Yesus. Ini kayak misalnya teman-teman pernah nggak nonton film Aladin? Kan ada jin dalam botol. Wah, digosok 3 kali, dapat keinginan yang sesuai yang kita inginkan. Nah kadang kita ini sebagai orang percaya, orang Kristen, kita ini percaya sama Tuhan Yesus karena seperti itu teman-teman. Oh Tuhan, aku pengen supaya sekolahku nilainya bagus. Oh Tuhan, aku ingin supaya sekolahku dapat penilaian yang oke. Oh Tuhan, aku ikut Tuhan supaya aku dapat sekolah yang kuinginkan nanti kalau masuk SMA. Apakah teman-teman pernah berpikir seperti itu? Apakah teman-teman berdoa kepada Tuhan supaya teman-teman mendapatkan sesuatu? Nah teman-teman, ini adalah cara beriman yang salah. Yang benar adalah seperti yang para murid. Mereka percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Nah inilah iman percaya yang benar. Iman percaya yang sejati. Iman percaya kepada Yesus sebagai yang terutama, yang pertama-tama di dalam hidup ini. Yesus marah-marah karena ingin memperlihatkan apa yang salah. Yesus marah-marah karena ingin membenarkan, membetulkan secara benar. Apa yang harus dibetulkan? Yaitu iman kita. Gimana supaya iman kita benar? Iman kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus sebagai pusat dari iman kita. Nah, ini maksudnya apa sih? Aduh, Kak Imawan, kok pusing saya pusing. Gampang, teman-teman. Ini Kak Imawan dapat sebuah informasi begini. Ini ilustrasi ya. Teman-teman, kalau seorang atlet pengen berhasil, pengen sukses, pengen dapat prestasi, apa yang harus dia lakukan? Nah, ada namanya itu segitiga emas dalam hidup seorang atlet. Apa aja coba yang di sini suka main basket, futsal atau olahraga? Apa coba? Pasti udah tahu. Yang pertama adalah latihan. Nggak mungkin dong atlet nggak latihan. Oh Kak Imawan, saya ini atlet futsal, saya ini atlet basket. Oh iya, kamu latihan di mana kalau main basket? Latihan di rumah, di depan PlayStation. Itu namanya bukan atlet, itu namanya tukang main game. Atlet itu latihan di lapangan. Atlet itu lari kalau pagi. Atlet itu push up, sit up setiap bangun, ya kan? Atlet itu berlatih. Yang kedua adalah gizi yang sehat. Kak Imawan, aku atlet olahraga. Oh iya, olahraga apa? Angkat besi. Angkat besi. Kamu makan apa? Wah, favoritku adalah rawon. Yang kedua, cireng.
Yang ketiga, gorengan. Atlet angkat besi kok makan gorengan? Apa bedanya kamu sama Kak Himawan? Teman-teman, namanya atlet gizinya pasti sehat. Makanannya 4 sehat 5 sempurna dong. Sayuran, ya. Tidak makan goreng-gorengan, ya. Banyak proteinnya. Tentu semuanya diatur. Bahkan ada yang namanya ahli gizinya. Bayar mahal tuh ahli gizi, ya. Profesi yang mahal. Yang ketiga adalah istirahat. 1 latihan, 2 gizi yang sehat, dan yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Karena aku atlet sepak bola nih. Oh iya, apakah kamu main terus tiap hari? Iya, aku main terus pagi, siang, sore, malam. Hah? Gak ada istirahatnya? Gak ada, karena aku suka sepak bola. Teman-teman, gak mungkin itu terjadi. Pasti ada waktunya tidur, istirahat, liburan 1-2 hari, kemudian latihan lagi. Kenapa? Karena kalau gak ada istirahatnya, maka fisik ini akan terkuras, otot-otot kan gak mudah cedera. Ya, makanya banyak orang cedera di usia muda kena ligamen. Itu kenapa? Karena fisiknya gak ada istirahatnya, lelah. Nah teman-teman, 3 hal ini, latihan, gizi yang sehat, dan yang kemudian latihan, gizi yang sehat, dan istirahat, itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita secara rohani. Tuhan Yesus ingin membangun hidup kita di dalam segitiga emas. Apa saja? Latihan rohani, ikut persekutuan, beribadah secara rutin, baca Alkitab dalam saat teduh, dengarkan lagu-lagu rohani, memuji Tuhan. Itulah latihan. Gizi, dengerin khotbah, baca Alkitab. Teman-teman rutin gak baca Alkitabnya? Ayo. Itulah gizi kehidupan rohani kita. Yang ketiga, istirahat. Istirahat di dalam Tuhan. Oh, menikmati Tuhan, memberi waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Latihan rohani, gizi rohani, dan istirahat secara rohani di dalam Tuhan. Teman-teman semua, biarlah ini membetulkan apa yang salah, dan iman kita benar saat kita melakukan ini semua. Kita dibangun di dalam Yesus, dibangun di atas, di dasar Yesus. Tuhan Yesus fondasinya, bangunannya adalah 3 segitiga emas tadi. Teman-teman, banyak dari anak remaja kita itu mudah emosi, mudah mengeluh, mudah marah-marah, mudah tidak bersyukur. Kenapa? Karena tidak terlatih, karena nggak punya gizi, karena hidupnya tidak sehat secara rohani. Oleh karena itu, bayangkan Yesus itu seperti seorang coach, seorang pelatih. Namanya pelatih, itu pasti dia akan memarahi kalau atlet binaannya salah. Dan Tuhan Yesus saat ini melihat hidup kita dan memarahi kalau ada yang salah, menegur kalau ada yang salah, dan ia ingin bersama dengan kita, berlari dalam latihan kita, makan bersama kita. Supaya apa? Supaya kita sehat. Teman-teman, Yesus marah-marah karena mungkin ada yang salah dalam hidup kita. Yesus marah-marah karena ia adalah pelatih yang ingin membetulkan secara benar kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ya Tuhan adalah firman yang menegur, menguatkan, dan menghangatkan setiap kami. Tolong kami untuk percaya kepada Engkau, dan percaya kepada Engkau ditunjukkan dengan kehidupan rohani yang kami jaga, latihan rohani, disiplin rohani, makanan rohani yang kami makan. Dan kami Tuhan mau mengaku dosa kalau ada yang salah di dalam kehidupan kami, kemalasan, bersungut-sungut, tidak bersyukur. Oh Tuhan, ampunilah kami. Menyerahkan semua anak-anak ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan.
Nas persembahan hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita memuji Tuhan. Di sini aku bawa persembahan kami. Kiranya Tuhan mau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita sudah tiba di penghujung ibadah hari ini. Tapi bukan berarti perjalanan kita bersama dengan Tuhan berhenti di sini. Tetap semangat ya teman-teman dalam mengikuti Tuhan dan percaya terus bahwa Roh Tuhan ada bersama dengan kita. Yuk kita naikkan satu pujian, bersyukurlah.
Teman-teman semua, demikianlah ibadah pada hari ini. Kak Imawan berdoa buat setiap kita saat sekolah, ikutilah dengan sungguh-sungguh. Anggap itu, lihat itu sebagai berkat dari Tuhan. Di rumah, jaga kesehatan dengan baik. Jaga jarak, selalu pakai masker kalau keluar rumah. Dan berolahraga di rumah supaya imun tubuh kita kuat. Terlebih bersyukurlah setiap saat senantiasa dan berdoalah bagi orang tuamu, pekerjaan mereka, keluargamu, kesehatan mereka, dan juga orang-orang yang kamu cintai. Mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Kami menyerahkan setiap jemaat pra-remaja ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang letih Tuhan hiburkan. Dan setiap kami boleh mengalami berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.